Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Pratama, dan untuk dua orang lainnya sepertinya sedang tidak bisa ikut untuk presentasi kali ini karena sedang ada kegiatan lain ya. Oke, yang pertama, software testing component level. Verification and validation. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas guna memastikan bahwa pengimplementasian dari perangkat lunak tersebut berfungsi dengan seharusnya. Dan validasi merupakan serangkaian tugas guna memastikan perangkat lunak tersebut dapat digunakan pelanggan sesuai kebutuhannya. Verifikasi dan validasi mencangkup beragam aktivitas SQA, Software Quality Assurance, seperti tinjauan teknis, pemantauan kerja, tinjauan dokumentasi, analisis algoritma, pengujian pengembangan, dan lainnya. Organizing for software testing. Pengembangan perangkat lunak selalu bertanggung jawab untuk menguji unit individu dari program, memastikan bahwa masing-masing melakukan fungsi sesuai dengan yang dirancang. C. The big picture. Awalnya, rekayasa sistem mendefinisikan peran perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kinerja, dan kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan. Bergerak ke dalam sepanjang spiral, desain dan akhirnya ke pengkodean untuk mengembangkan perangkat lunak komputer. Ada beberapa ke dalam sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. D. Kriteria selesai. Sebuah pertanyaan klasik muncul setiap kali pengujian perangkat lunak dibahas. Kapan kita selesai menguji? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup menguji? Sayangnya tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, tetapi ada berupa tanggapan pragmatis dan upaya awal pada bimbingan empiris. 2. Perencanaan pencatatan. Ada banyak strategi yang dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak. Di satu sisi, Anda dapat menunggu hingga sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan pengujian pada sistem secara keseluruhan dengan harapan menemukan kesalahan. Pendekatan ini, meskipun menarik, sama sekali tidak berhasil. Ini akan menghasilkan perangkat lunak bagi yang mengecewakan semua pemangku kepentingan di sisi lain. Anda dapat melakukan tes setiap hari, kapanpun bagian dari sistem dibangun. Berikut ini merupakan topik mengenai perencanaan dan pencatatan. A. Peran perancah. Pengujian komponen biasanya dianggap sebagai tambahan untuk langkah pengkodean. Desain unit tes dapat terjadi sebelum pengkodean dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Tinjauan informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang mungkin mengungkap kesalahan. Setiap kasus uji harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan. Pengujian hemat biaya. Ada beberapa situasi di mana Anda tidak akan memiliki sumber daya untuk melakukan pengujian. Unit yang komprehensif. Dalam kasus yang seperti ini, penguji harus memiliki modul yang penting untuk keberhasilan proyek. Dan modul yang diduga rawan ada yang terjadi kesalahan karena memiliki metrik kompleksitas sebagai fokus untuk pengujian unit Anda. Desain kasus uji. Desain yang baik mengantisipasi kondisi kesalahan dan menetapkan jalur penanganan kesalahan untuk merutekan ulang atau menghentikan pemrosesan dengan rapi ketika kesalahan memang terjadi. Jordan menyebut pendekatan ini dengan sebutan anti-bugging, tapi sayangnya ada kecenderungan untuk memasukkan penanganan kesalahan ke dalam perangkat lunak dan kemudian tidak pernah menguji penanganan kesalahan. Pastikan Anda merancang pengujian untuk mengeksekusi setiap jalur penanganan kesalahan. Jika tidak, jalurnya mungkin gagal saat dipanggil memperburuk situasi yang sudah tidak pasti. Berikut merupakan topik terkait desain uji. A. Persyaratan dan kasus penggunaan. Kasus penggunaan dan model ini dapat digunakan untuk memantau pembuatan kasus uji secara sistematis yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam menguji persyaratan fungsional setiap komponen perangkat lunak dan memberikan cakupan-cakupan pengujian yang baik dan penting bagi secara keseluruhan. B. Traceability. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat diacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional atau anti persyaratan tertentu.
Pengujian white box. White box adalah filosofi desain test case yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk mendapatkan test case dengan menggunakan metode pengujian kotak putih. Anda dapat memperoleh kasus uji yang satu, menjamin bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijadikan setidaknya dalam skala percobaan. Dua, menjalankan semua keputusan logis pada sisi benar ataupun salah. Tiga, mengeksekusi semua loop pada batasnya dan dalam batas operasionalnya. Empat, melatih struktur data internal untuk memastikan validitas datanya. Teknik pengujian white box. A. Pengujian jalur dasar. Metode jalur dasar memungkinkan perancangan kasus uji tersebut untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan ukurannya sebagai panduan untuk mendefinisikan kumpulan dasar dari jalur eksekusi. B. Pengujian struktur kontrol. Teknik ini dapat memperluas cakupan pengujian dan juga bisa meningkatkan kualitas pengujian pada kotak putih. 5. Pengujian black box. Berfokus pada kebutuhan fungsional pada perangkat lunak, artinya teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program tersebut. Metode pengujian black box. A. Pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang telah dikirimkan kepadanya. Dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. B. Partisi kesetaraan. Partisi kesetaraan dalam metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data yang darinya. Kasus uji dapat diturunkan. C. Analisis nilai batas. Jumlah kesalahan yang lebih besar terjadi pada batas domain input daripada di pusat. Untuk alasan inilah analisis nilai batas telah dikembangkan sebagai teknik pengujian. Object oriented. Ketika suatu perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instance dari suatu kelas mengemas atribut data dan operasi yang memanipulasi data tersebut. Kelas yang dienkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Topik pengujian object oriented. A. Pengujian kelas. Pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek, setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. B. Pengujian perilaku. Di antara keadaan untuk suatu kelas dapat digunakan untuk membantu menurunkan urutan tes yang akan melatih perilaku dinamis kelas dan kelas-kelas yang berkolaborasi dengannya. Pengujian perangkat lunak tingkat integritas. Integrasi. 1. Dasar pengujian perangkat lunak. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan dalam perangkat lunak tersebut, dan pengujian yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak. A. Pengujian kotak hitam. Pengujian kotak hitam menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan cara menjalankan program antarmuka komponen dengan komponen lain dan juga dengan sistem lain. B. Pengujian kotak putih. Pengujian kotak putih adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Pengujian integres. Integres top-down. Dalam pendekatan top-to-down, pengujian dilakukan dari atas ke bawah mengikuti ajaran kontrol sistem perangkat lunak. Membutuhkan bantuan STUPS untuk pengujian, seperti diagram di bawah ini. Keuntungan. Lokalisasi kesalahan lebih mudah. Kemungkinan untuk mendapatkan prototipe awal. Modul kritis diuji berdasarkan prioritas desain, utama dalam ditemukan dan diperbaiki terlebih dahulu. Kekurangannya, membutuhkan banyak STUPS. Modul pada tingkat yang lebih rendah diuji secara tidak memadai. Integres bottom up. Dalam strategi bottom up, setiap modul di tingkat bawah diuji dengan modul yang lebih tinggi hingga semua modul diuji. Dibutuhkan bantuan driver untuk pengujian, seperti diagram di bawah ini. Keuntungan, lokalisasi kesalahan lebih mudah. Yang kedua, tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu semua modul dikembangkan, tidak seperti pendekatan Big Bang. Kekurangannya, yang pertama, modul penting pada tingkat atas arsitektur perangkat lunak yang mengontrol aliran aplikasi diuji, terakhir dan mungkin rentan terhadap cacat. Prototipe awal tidak dimungkinkan. Desain kasus uji berbasis kesalahan. Objek pengujian berbasis kesalahan dalam sistem
WO adalah untuk merancang pengujian yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap kesalahan yang masuk akal karena produk atau sistem harus sesuai dengan persyaratan pelanggan. Perencanaan awal yang diperlukan untuk melakukan pengujian berbasis kesalahan dimulai dengan model analisis. Yang pertama, untuk setiap kelas klien, gunakan daftar operasi kelas untuk menghasilkan serangkaian urutan pengujian acak. Operasi akan mengirim pesan ke kelas server lain. Yang kedua, untuk setiap pesan yang dihasilkan, tentukan kelas kolaborator dan operasi yang sesuai di objek server. Seperti contoh gambar di bawah ini. Untuk setiap operasi di objek server yang telah dipanggil oleh pesan yang dikirim dari objek klien, tentukan pesan yang dikirimkannya. 4. Untuk setiap pesan, tentukan tingkat operasi berikutnya yang dipanggil dan digabungkan ini ke dalam urutan pengujian. B. Desain kasus uji berbasis skenario. Pengujian berbasis skenario akan mengungkap kesalahan yang terjadi ketika setiap aktor berinteraksi dengan perangkat lunak. Pengujian berbasis skenario berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan pada produk. Ini berarti menangkap tugas melalui kasus penggunaan yang harus dilakukan pengguna dan kemudian menerapkannya. Dan variannya sebagai pengujian ini sangat mirip dengan pengujian UTAS. Software testing for mobility. Yang pertama, pedoman penguji mobile. Secara umum, pengguna mengharapkan mobile apps untuk menyadari konteks dan memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi berdasarkan klasifik fisik perangkat dalam kaitannya dengan fitur jaringan yang tersedia. Menguji mobile apps di jaringan ad hoc dinamis untuk setiap perangkat yang memungkinkan dan konfigurasi jaringan itu sulit. Jika bukan tidak mungkin. 2. Testing strategi. User experience testing, device compatibility testing, performance testing, connectivity testing, security testing, testing in wild, certification testing. User experience testing IC. Gesture testing, layar sentuh ada di mana-mana di perangkat seluler, dan sebagai akibatnya pengembang telah menambahkan gerakan multi sentuh, misalnya menggesek, memperbesar, menggulir, memilih. Sebagai sarana untuk menekan kemungkinan interaksi pengguna tanpa kehilangan real estate layar, virtual keyboard input virtual keyboard input. Karena keyboard virtual dapat mengaburkan bagian layar tampilan saat diaktifkan, penting untuk menguji mobile app untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak disembunyikan dari pengguna saat mengetik. Jika informasi layar disembunyikan, penting untuk menguji kemampuan mobile app untuk memungkinkan pengguna membalik halaman tanpa kehilangan informasi yang diketik. C. Input suara dan pengendalian suara. B. Pengenalan suara. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan input dan perintah dalam situasi yang sibuk dan mata yang sibuk. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kerumitan pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. D. Peringatan dan kondisi tidak biasa saat aplikasi seluler berjalan dengan lingkungan waktu nyata. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya, misalnya sinyal Wi-Fi mungkin hilang, atau pesan teks, panggilan telepon atau peringatan kalender yang masuk mungkin diterima saat pengguna bekerja dengan mobile app. Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app, namun sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lain saat mereka bekerja. Yang keempat, pengujian web aplikasi. Yang kelima, strategi pengujian web. 6. Internasionalisasi. 7. Pengujian keamanan. 8. Pengujian performa. 9. Uji coba real time. 10. Menguji sistem AI. 11. Pengujian statis dan dinamis. 12. Pengujian dokumentasi dan fasilitas pertolongan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.